Cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Mirda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap diri yang hidup, yang bernyawa pasti merasakan akan adanya kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan pahala kamu pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan, dilepaskan dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah merupakan orang yang sukses. 185 surat Ali Imran tadi, kenapa ayatnya yang dibaca kullu nafsin dha'iqatul maut, ya gitu ya. Setiap diri yang hidup itu pasti mati, dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala balasan ganjaran kita pada hari kiamat, dan seterusnya. Itu kenapa kita ingin mengadakan satu PDKT, pendekatan pemahaman bahwa di masyarakat pada umumnya kalau ada musibah kematian demi kematian terjadi dalam sebuah keluarga, itu sering kita dengar seolah-olah kematian itu adalah malapetaka, ya kan? Atau sebagai suatu hukuman. Kenapa lah ya? Kenapa keluarga saya kok pada bulan yang lalu yang sana meninggal, sudah itu beberapa hari kemudian meninggal. Apalah kira-kira salah saya? Apalah dosa yang telah saya perbuat? Kan seperti itu. Seolah-olah kematian itu adalah sebuah kemalangan, sebuah malapetaka yang diakibatkan oleh karena dosa atau kesalahan kita. Padahal peristiwa kematian itu bukan merupakan kemalangan, bukan kebencian Allah, bukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahwa kematian itu terjadi menemui seseorang itu karena ajal. Ajal itu artinya janji masing-masing. Nah, bukankah dalam kehidupan ini di antara kita ini aja ada yang sudah ditinggalkan oleh anak, mungkin baru kecil sudah ada yang meninggal. Kalau dipertanyakan kenapa tidak orang tuanya dulu yang sudah lebih tua, kenapa anaknya dulu, atau mungkin adiknya, mungkin juga ada yang ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, dan juga mungkin ada juga orang atau masyarakat ada yang ditinggalkan istri atau suaminya, dan seterusnya. Nah itu kalau dibuat pertanyaan mengapa itu terjadi, kan tidak ada bisa diberi jawaban. Kenapa harus yang kecil dulu atau yang kecil justru diambil? Itu adalah jawabannya adalah itu merupakan ketentuan yang disebut dengan ajal, janji orang masing-masing. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, ya kan? Ya, rakyat biasa, jenderal, presiden, atau siapapun, semua akan menemui apa yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Nah, mari kita perhatikan kelanjutan dari ayat ini, atau ayat ini seterusnya dimulai dengan setelah
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama. Nah, wa kata sambung artinya untuk meneruskan pengertian setiap yang bernyawa itu pasti mati itu untuk apa gitu. Nah, untuk apa? Dan kata Allah dilanjutkan dengan kata-kata innama. Nah, innama itu adalah memberikan pengertian kepada definisi, pengertian, batas bahwa sesungguhnya maksudnya itu dan sesungguhnya kematian itu diadakan oleh Allah itu dalam rangka untuk apa? Tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan amal, ibadah, pahala, ganjaran, balasan kepada kamu pada hari kiamat. Nah, sementara proses kehidupan kita ini, itulah yang saya katakan tadi sebagai satu PDKT, pendekatan. Pernah melakukan PDKT? Pasti pernah, ya kan? Pasti pernah. Dan PDKT, pendekatan itu tidak terbatas, ya kan? Jadi, misalnya sebagai seorang istri menyiapkan segala sesuatu, alat perlengkapan pakaian yang akan dipakai oleh suaminya menuju kantor, mulai dari menyetrika, ya mencuci, menyetrika pakaian, melipat, dan kemudian menyediakannya, dan seterusnya itu sebenarnya dalam rangka PDKT, pendekatan agar apa? Suaminya menjadi sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya, agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenang, agar menjadi sakinah, bahagia. Kenapa? Tanpa adanya pendekatan itu atau masing-masing itu kemudian membiarkan apalah kehendak dia terserah, maka pasti akan terjadi berantakan. Anak-anak yang memang perlu harus dimandikan, harus dibersihkan, harus dibangunkan, harus disekolahkan, diantar sekolahnya. Itu semuanya namanya PDKT. Pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Pastinya apa? Kalau dalam kehidupan rumah tangga pastinya keinginannya apa? Semua penghuni keluarga di dalam rumah itu semuanya merasa bahagia. Sang suami pergi ke kantor mencari nafkah itu pasti juga tujuannya agar apa? Istrinya dapat makan, anaknya dapat makan, dapat sejahtera dalam hidupnya. Itu semuanya adalah dalam pengertian PDKT. Nah, kalau PDKT artinya bahwa apa saja yang diharapkan, apa yang diperintahkan pasti mau dikerjakan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berpacaran barangkali. Waktu berpacaran itu kalau yang memanggil, yang menyuruh itu pacarnya, walaupun hujan dia akan berusaha akan datang. Jangan tidak datang malam minggu lah, padahal hujannya lebat. Kalau Allah kemudian dia meninggal dunia, itu dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Nah, ini cara-cara menghadapi kalau ada keluarga kita yang sakit. Nah, setelah dia meninggal dunia, maka kita boleh menangis, tapi tidak boleh menjerit-jerit, tidak meratap-ratap, tidak meki-meki. Nah, kemudian doakan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seraya dengan itu kita minta kepada Allah, karena ini musibah berat, kita minta pahala kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam menerima musibah ujian ini. Ya Allah, beri pengganti yang lebih baik daripadanya. Nah, seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa ibuku, bapakku, seperti itu. Nah, doakanlah yang baik-baik. Nangis boleh, tapi tidak boleh meki-meki, tidak boleh menjerit-jerit. Nah, kemudian setelah itu apa? Matanya kita pejamkan, mulutnya yang ternganga kita katupkan, ya, tangannya kita sedekapkan. Nah, kemudian kepala yang tadi di timur putar ke arah utara. Nah, setelah meninggal dunia itu kepalanya di utara, ya, jadi seperti siap untuk disolatkan sholat jenazah itu.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya disampaikan berita meninggalnya keluarga kita atau siapa saja tadi kepada masyarakat, sanak famili, tetangga dan seterusnya. Jadi boleh diumumkan melalui WA boleh, Facebook boleh, WA boleh, SMS boleh, Instagram dan seterusnya. Gitu. Saya kira itu yang mungkin bisa dibawa pulang supaya kalau kita menghadapi kondisi keluarga yang sakit jangan panik, jangan apa yang kita lakukan yang bukan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Mengantarkan orang yang sakit sampai meninggal dunia kalau kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin oleh Nabi kita masuk surga, pasti masuk surga. Demikian saya kira, terima kasih. Kalau nanti pun ada pertanyaan disilahkan ya, supaya kita bisa sharing. Kalau tidak, mudah-mudahan ilmu yang kita berikan yang sedikit ini dan kematian yang menimpa keluarga kita bukan Allah benci, bukan Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah ingin menyempurnakan PDKT ibadah-ibadah yang telah kita lakukan nanti pada hari kiamat. Jadi bukan nanti Allah ngapalah menguji aku terus menerus, nah bukan ya, mau apa Allah itu bencinya rasanya dengan saya tidak sayang, enggak. Itu adalah ajal yang telah ditentukan oleh Allah dan Allah akan menyempurnakan semua amal ibadah kita yang di dunia ini memang belum diberikan semuanya, tapi nanti di hari kiamat akan disempurnakan melalui proses awalnya adalah kematian itu. PDKT itu adalah semua aktivitas kegiatan kita yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan niat karena Allah, itu semuanya ibadah. Jadi mengurusi anak, mengurusi istri, mengurusi suami, mengurusi rumah, mengurusi masyarakat, semua itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Oke ya.